Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu momen-momen kritis seperti ini, hati dan pikiran kita tidak sinkron gitu ya. Badan antum, jasad kita semua ada di sini, tapi pikiran kita ada di makanan di luar sana itu. Allah. Jadi karena saya sudah dijadwalkan di tanggal 9 Ramadan ini, tanggal berapa sekarang? 14, baik, berarti antum masih fokus. Karena saya dijadwalkan tanggal 14 ini, maka saya hadir di tempat ini menghadiri kajian yang biasa kita sebut dengan kultum qabla maghrib. Namun sebelum kita mulai sekalian, kelas, maksud saya ingin antum fokus dulu sebentar gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Anda sekalian yang berbahagia, majelis ilmu seperti ini adalah salah satu bagian dari taman-taman surga. Kita hadir di tempat ini, malaikat juga hadir di tempat kita seperti ini ya. Mendoakan kita yang hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, yang membicarakan tentang bagaimana kekuasaan Allah ya, membicarakan bagaimana semesta dan bagaimana kuasa Allah di muka bumi ini ya, itu mendoakan kita yang hadir di tempat ini, memohonkan ampun kepada kita semua. Maka dari itu, sebagaimana majelis ilmunya Rasulullah SAW, Anda sekalian, karena mungkin saya tidak banyak yang akan saya sampaikan ya, saya minta perhatian saja sejenak. Bagaimana khotib ketika khutbah di mimbar Jumat itu, apa kata Bilal? Fala tatakallaman ahadukum, jangan berbicara. Karena ini majelis ilmu gitu kira-kira ya. Mohon sejenak sinkronkan hati dan pikiran ke suara emas saya sebentar ya. Anda sekalian yang berbahagia, di tanggal 14 Ramadan ini alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beberapa teman kita sudah Allah panggil, masih pulang ke rumah gitu. Beberapa harus dipanggil orang tuanya, ditelepon untuk ya dalam kondisi kurang sehat gitu. Ya maka kita yang diberikan kenikmatan siha wal afiat ini harus memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu untuk memaksimalkan Ramadan kita. Anda sekalian berbahagia, Ramadan yang kita jalani hari ini ya, di tanggal 14 berarti sekitar 26 hari lagi gitu ya. Ya 14 hari lagi, 16 hari lagi. 16 hari lagi ya. Adalah kesempatan yang Allah berikan untuk bagaimana kita mendongkrak ya. Jadi Ramadan ini ibarat dongkrak. Sebenarnya saya ingin kaitkan sedikit dengan ilmu fisika. Tapi ya Ramadan ini adalah momen dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mendongkrak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Artinya kalau dalam konsep dongkrak hidrolik, dengan gaya sekecil-kecilnya kita mampu mengangkat beban yang sebesar-besarnya. Dengan gaya 10 Newton itu setara dengan beban sebuah mobil, kira-kira begitu. Dengan gaya yang sekecil itu kita mampu mengangkat beban yang sangat besar. Maka Anda sekalian, kesempatan di bulan Ramadan ini benar-benar kesempatan yang luar biasa, tidak panjang waktunya, hanya 30 hari. Untuk bagaimana kita mendongkrak nilai daripada amalan-amalan kita. Dibanding dengan bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan ini seperti yang antum sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, bahwa bulan Ramadan fadilah atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan lebih dibanding bulan. Maka Anda sekalian, untuk mengingatkan saya dan antum semua, kata guru-guru kita, amalan-amalan sunnah yang kita lakukan ya, amalan-amalan sunnah yang kita lakukan ya. Kalau dalam konsep fikih yang disebut dengan sunnah itu segala sesuatu yang kita lakukan dapat pahala, tetapi segala sesuatu yang sunnah itu kalau kita tidak lakukan tidak dapat apa-apa. Tapi dalam konsep guru-guru kita, amalan-amalan sunnah itu kalau kita tidak lakukan dan kita mampu lakukan ya, bukan kita tidak dapat apa-apa tapi rugi, begitu kira-kira ya. Jadi kalau orang lain mampu lakukan ibadah sholat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah gitu ya, kita mampu lakukan itu dan kita tidak lakukan ya, ada waktu untuk melakukan dan kita tidak lakukan, bukan kita tidak dapat apa-apa tapi rugi ya. Sekali lagi, kalau amalan-amalan sunnah
di kesempatan bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk mampu menduplikasi nilai kebaikannya, tidak mampu kita manfaatkan, tidak mampu kita lakukan, dan orang lain mampu lakukan, ya, bukan kita tidak dapat apa-apa, tapi rugi. Ya. Orang lain mampu menduplikasi amalan kebaikannya, ya, dan kita mampu melakukannya, tapi kita tidak lakukan, ya, rugi. Ya. Maka Anda sekalian, di kesempatan kali ini saya mengingatkan diri saya dan kita semua, melalui momen Ramadan ini, kita maksimalkan momen Ramadan ini dengan amalan-amalan yang memang disunnahkan, amalan-amalan yang menjadi sunnah baginda, yang mungkin menurut kita adalah sesuatu perkara yang tidak dapat apa-apa kalau kita tidak lakukan. Tapi saya ingin tanamkan konsep pada diri kita, pada otak kita, bahwa amalan-amalan sunnah itu kalau kita mampu lakukan, ada waktu melakukan, dan tidak kita lakukan, rugi. Kira-kira. Maka kalau ulama-ulama kita zaman dulu, bagaimana beliau menjaga kesunahan atau sunnah-sunnah yang baginda Rasulullah SAW ajarkan, ya. Bagaimana masuk masjid, nah, sering saya perhatikan, ya. Bagaimana adab kita masuk masjid, kaki kanan berdoa. Ini padahal hal sepele, ya, tapi seringkali kita perhatikan, ya, tidak kita amalkan, gitu, ya. Padahal ini hal yang penting, gitu. Ada seorang ulama dulu, ya, beliau ini karena saking istiqomahnya menjaga sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, hatta urusan masuk ke dalam masjid, gitu, ya, ketika beliau masuk, lupa masuk dengan kaki kanan dan berdoa, keluar dari masjid dengan kaki kiri dan berdoa, ya, sampai ke rumahnya beliau ingat itu, ya, balik lagi ke masjid hanya sekedar untuk apa? Masuk lagi dengan kaki kanan, ya, berdoa, keluar lagi dengan kaki kiri dan berdoa. Hal-hal sepele seperti ini Anda sekalian, bukan tidak ada fadilah atau keutamaan di dalamnya. Sunnah-sunnah yang baginda Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, di dalamnya itu ada kebaikan, ada kemenangan di dalamnya, kira-kira begitu. Maka saya sampaikan tadi, ada ulama-ulama kita yang menjaga sunnah-sunnah seperti itu, ya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, kita duplikasi nilainya menjadi lebih baik dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ada juga mungkin kisah seorang ulama, ya. Nah, ini sunnah yang biasa dan mungkin kita abaikan. Ada saudara muslim kita bersin, ya. Nah, gimana saudara bersin? Oh, kayak gitu, ya, mungkin saudara. Yaitu kalau bersinnya orang yang puasa, mungkin, ya, artinya butuh minum, gitu. Tapi kalau ada orang yang bersin, kira-kira begitu, ya, maka kewajiban kita apa? Mendoakan, ya. Ini sering saya perhatikan, bukan saya pura-pura bersin di kelas, tapi kemudian saya berharap antum berdoa. Tapi memang kewajiban kita ketika mendengar bersin itu mendoakan, ya. Maka ulama kita yang saya ceritakan ini, beliau istiqomah menjalankan ini. Suatu ketika jalan di sebuah pantai, ada seorang nelayan bersin. Saking khusyuknya beliau jalan di pantai itu, ya, sampai lupa mendoakan ini nelayan yang sudah bersin tadi. Sampai nelayan ini kemudian melaut sana untuk mencari ikan, baru beliau ingat bahwa tadi itu saya belum mendoakan ini nelayan. Akhirnya apa? Dia ambil perahu, ya, dia kayu perahunya itu sampai mendekati nelayan, kemudian didoakan, yarhamukallah. Segitunya, ya, segitunya gitu maksudnya. Jadi Anda sekalian, ini sebetulnya bisa kita lakukan, ya, tapi kita tidak lakukan dan mampu kita lakukan, itu rugi kita, ya. Sama seperti sholat duha misalkan, ya. Seringkali ketika sholat duha ini kita alimnya di pondok saja. Ketika magang misalkan, atau ketika antum dipulangkan ke rumah, ya, itu saya sering perhatikan ketika magang itu beberapa orang di antara antum, ya,
tidak sholat duha begitu ya. Padahal sehari-hari di madrasah sholat duha bisa kita lakukan, mampu kita lakukan, ada waktu melakukan, tidak kita lakukan rugi ya. Jadi Anda sekalian, saya ingin tanamkan kepada diri saya dan antum semua bahwa amalan-amalan sunnah yang diajarkan baginda Nabi mampu kita lakukan, tidak kita lakukan, ada orang mampu lakukan, rugi, bukan tidak dapat apa-apa. Ini baru intro yang ingin saya sampaikan. Inti yang ingin saya sampaikan ada sekitar beberapa menit lagi. Jadi kesempatan di bulan Ramadan ini Anda sekalian, karena ini masuk YouTube jadi agak ini sedikit ya. Jadi biasanya Hafizah itu suka nonton YouTube, nanti kalau sudah keluar di YouTube saya kasih tonton. Jadi kesempatan di bulan Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan untuk bagaimana kita mendongkrak atau menduplikasi amal. Sebelum menutup, karena pikiran antum sudah ada di luar sana, saya berbagi kisah. Mungkin saya hanya berkisah saja. Saya berbagi kisah tentang dua orang muslim. Dua orang muslim ini, beliau adalah seorang pekerja. Mereka berdua ini pekerja muslim di negara Eropa, kira-kira begitu. Setiap hari kalau mereka berdua ini berbicara, ya, dua orang muslim ini berbicara, mereka berbicara berdua ini dalam komunikasi berbahasa Arab. Jadi sehari-hari mereka kalau berdua itu berbicara bahasa Arab. Setiap kali naik lift, ya, setiap kali naik lift, kalau berdua ngomongnya pakai bahasa Arab. Sampai suatu ketika setiap naik lift itu ada datang seorang warga lokal lah gitu, orang Inggris lah gitu, masuk ke dalam lift itu sehingga mereka bertiga. Ketika masuk orang Inggris ini, dua orang Arab tadi yang berbicara bahasa Arab itu berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi ngomongnya keras dalam bahasa Inggris. Setiap hari begitu ya, setiap kali si orang bule ini naik lift, ketemu sama dua orang muslim ini, ketika mereka ketemu di dalam lift, dua orang muslim yang tadinya berbicara dalam bahasa Arab itu berhenti dan berbicara dalam bahasa Inggris. Sampai kemudian dia bertanya nih, si bule ini bertanya, kenapa setiap kali saya masuk ke dalam lift ini, kalian berhenti berbicara berdua dalam bahasa Arab dan berbicara dalam bahasa Inggris? Ini jawaban dua orang muslim ini. Beliau katakan bahwa dalam agama kami, kata beliau, kalau ada tiga orang ini dalam hadis Nabi, riwayat Ibnu Mas'ud, kalau ada tiga orang, kata baginda Nabi Muhammad SAW, maka janganlah dua orang di antara kalian itu berbicara berbisik-bisik sampai satu orang itu tidak diajak bicara sehingga sakit hatinya. Ya? Jadi antum bertiga atau antum berempat atau berlima, empat orang berbicara, satu orang diabaikan, berbisik-bisik, seolah-olah yang lain ini tidak diajak bicara. Sehingga yang lain ini, kata Nabi, jangan sampai dia sakit hatinya. Mendengar jawaban muslim ini, gitu, bule ini kemudian apa? Luar biasa katanya. Islam itu sampai sedetail itu mengajarkan adab dalam berbicara. Jadi nanti kalau antum bertiga di kamar itu, misalkan antum berenam, gitu, 5 orang itu jangan berbicara berlima, satu orang itu diabaikan. Itu dalam ajaran Islam sampai sedetail itu diajarkan. Sampai satu orang saudara kita itu jangan sampai diabaikan. Sampai kata Nabi dalam hadis itu, jangan sampai orang itu sakit hatinya. Ya. Akhirnya apa? Bule ini tadi ketika mendengar jawaban dua orang muslim ini, apa katanya? Itu suara ini ya, dia langsung masuk Islam. Maksud saya, dalam waktu singkat saya ingin sampaikan begini. Saya percaya dalam 10 tahun, 20 tahun akan datang, antum semua ini akan berpencar di seluruh penjuru dunia. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, ada yang ke Australia dan sebagainya. Antum ini sebagai agen-agen dakwah. Dakwah yang paling baik, kata Nabi adalah dakwah bil akhlakul karim. Tunjukkan bahwa kita ini seorang muslim dengan akhlak yang kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan, karena sudah ngaji jadi bentar lagi waktu berbuka ya. Jadi ini yang saya sampaikan Anda sekalian. Saya percaya 10 tahun yang akan datang di sebuah pesawat terbang
saya dipanggil oleh seorang pilot. Panggilan kepada penumpang atas nama Mr. Zulmiswalzerli untuk datang ke kabin pilot gitu ya. Ternyata pilotnya Farel Hendra. Wih, maksud saya begitu. Jadi antum nanti akan berpencar ke seluruh dunia. Maka yang antum ingat apa? Antum sebagai agen dakwah, sebagai orang Islam, menjaga akhlak. Dengan akhlak itu banyak orang-orang di luar sana akan tertarik, mas. Kira-kira ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.